Yuni Laras Novitasari, warga Desa Brahu, Kecamatan Siman, Ponorogo, didampingi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM Jagratara, terpaksa melaporkan PT Suna Dwi Tunggal Perkasa ke polisi lantaran merasa ditipu oleh developer tersebut pada Rabu 21 Februari 2024. Berawal saat Yuni membeli rumah tipe 45 di Grand Permata Village Blok C1 yang berada di kawasan Desa Brahu, Kecamatan Siman dari PT Suna Dwi Tunggal Perkasa pada tahun 2017 lalu seharga Rp279 juta dengan perjanjian awal cash bertahap 2 tahun dan saat itu pihak pengembang tidak menjelaskan jika ada bunga berbunga. Korban sendiri hingga saat ini telah membayar sekitar Rp260 juta dengan sisa pokok Rp25 juta yang menjadi tanggungannya. Kasus semakin rumit ketika pada 2021, tanpa sepengetahuan Yuni, pihak developer menggunakan sertifikat rumahnya ke Bank BTN Madiun, di mana dari pinjaman PT Suna ini, korban harus menanggung angsuran tersebut. Bahkan secara sepihak PT Suna menerapkan bunga per jalan hingga pada pertengahan 2023 lalu, kemudian korban dituntut oleh PT Suna harus membayar Rp70 juta. Sebenarnya Yuni sendiri bersedia membayar kekurangan pembelian rumah tersebut asalkan tidak bersama bunganya. Sudah beberapa kali menawarkan namun pihak developer tidak mau. Kekesalan Yuni pun memuncak pada Rabu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dirinya pulang ke rumah melihat pagar dan pintu rumah miliknya itu dikunci dengan rantai dan digembok, serta ditempeli banner bertuliskan dijual oleh pihak developer tanpa adanya pemberitahuan. Sehingga dirinya terpaksa melaporkan hal tersebut ke Mapolres Ponorogo. Dulu kan belinya cash bertahap 2 tahun, terus saya kan sudah ngomong kalau 2 tahun itu kan saya nggak sanggup. Tapi dari pihak marketing yang namanya Pak Hindra itu kan katanya nanti kalau ada mundur bayarnya nggak apa-apa, nanti bisa dijelaskan, tapi nggak dijelaskan kalau ada bunga berbunga. Terus pada tahun 2021 itu tiba-tiba tuh dikasih totalan kekurangan beserta bunganya kan 12 juta, tapi tidak ngomong kalau bunganya itu terus berjalan. Nah pas waktu mungkin 2023 pertengahan itu tiba-tiba numpuk bunganya tuh hampir 45 juta lebih lah gitu. Terus sudah pernah coba tak carikan solusi toh. Ini kalau misalkan saya mampunya bayar bunga 12 juta gimana? Tapi dari pihak PT ditolak. Katanya nggak mau, tetap 45 juta. Gimana loh Mbak, ada apa bank kalau misalkan ada telat bayar itu terus bunganya nggak berjalan? Ini tak jawab. Biasanya kalau di bank itu kalau nasabah sudah nggak sanggup membayarkan biasanya cukup bayar pokoknya aja. Itu dari pihak PT Suna sekali, 2 kali, 3 kali musyawarah tetap nggak menemukan hasil. Akhirnya makanya saya dulu belinya berapa? Tahun 2017 harga normalnya 256.500 kalau nggak salah, plus tambahannya apa-apa itu totalnya jadi 279. Terus sudah membayar berapa juta? Sudah membayar 200 berapa ya, 60-an lebih. Juta? Pokoknya 25 juta. 25 juta ya. Berarti penerapan bunga ini tanpa sepengetahuan dari konsumen? Tanpa sepengetahuan. Itu sertifikatnya atas nama siapa Mbak? Masih atas nama Suna harusnya. Ya, terus waktu dimasukkan di bank itu sudah ada pembicaraan dulu dengan? Belum, tahu-tahu ada pihak bank datang nanya uang masuk berapa persen, ya nggak tahu. Saya bayarnya tunai bertahap, nggak tahu kalau dimasukkan bank. Kalau nggak salah itu bank BTN, Madiun gitu katanya. Mbak ini Mbak? PT Suna Dwi Tunggal Perkasa. Itu kantornya mana? Kantornya Jalan Suromonggolo, Jalan Baru. Jalan Baru. Mbak. Sementara itu, Wakil Ketua LPKSM Jagratara Ponorogo, Rizky Indrawati Riana Putri mengaku, pihaknya telah 2 kali melayangkan surat permohonan mediasi ke PT Suna terkait kasus ini, namun tidak mendapatkan tanggapan. Dalam kasus ini, pihaknya menuding PT Suna diduga melakukan penipuan terhadap konsumennya dengan modus kredit in-house, sehingga kliennya menanggung bunga di luar perjanjian awal. Jadi upaya yang pertama kita lakukan yaitu dengan landasan dengan surat perjanjian ini di tahun 2017. Sudah berapa kali mengupayakan mediasi?
sudah 2 kali. Surat himbauan kami sudah datang di PT Suna selama sekitar 2 kalian, Mas. Ada tanggapan dari PT? Yang surat pertama itu ada, yaitu pihak Suna memanggil untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, tapi tanpa dengan kepala PT Suna. Jadi saya hanya bertemu dengan Mbak Fitri, dan di situ Mbak Fitri menjelaskan bahwasanya di surat di tahun 2000 di pas denda ya Mbak ya, di denda itu memang tidak ada surat perjanjian ulang. Mbak Fitri sendiri yang bilang seperti itu. Oke. Kalau upayanya ini, kalau memang tidak bisa diajak mediasi terlebih dahulu, kita ataskan lagi, Mas. Ke jalur hukum. Iya. Mungkin apa namanya, indikasinya apa ini? Penipuan kah ataukah apa? Pertama yaitu tentang pasal pencemaran nama baik. Yang kedua tentang penipuan juga bisa. Yang ketiga itu ya itu ya Mbak ya. Dua itu ya. Iya, kira-kira dua itu terlebih dahulu, Mas. Nanti untuk selanjutnya nggak tahu tentang berjalannya proses hukum, nanti ada proses selanjutnya atau ada pasal selanjutnya akan muncul. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Nano Sujarno, Pewarta, mengabarkan.